Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi dan shalom bagi kita sekalian. Pada kesempatan kali ini, di Minggu Sengsara ini, saya mengambil sebuah pembacaan yang terdapat dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Saya baca dalam nama Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu perbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan kita tadi di Minggu Sengsara ini, saya mengambil sebuah tema yang mengatakan mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Saudara, di minggu-minggu sengsara seperti ini penting bagi kita untuk menghayati penderitaan Kristus lewat pengorbanan yang Ia lakukan di kayu salib. Kasih merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam kehidupan orang-orang beriman. Karena kehidupan beriman kita itu didasarkan atas kasih Kristus, lalu kemudian bagaimana kasih itu kita nyatakan bagi siapa saja. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mempunyai sebuah ilustrasi yang mungkin akan memudahkan kita untuk memahami maksud firman Tuhan pada saat ini. Ada seorang pria yang bekerja di sebuah stasiun kereta api, dan ia mempunyai seorang putra yang sangat-sangat ia kasihi dan sangat-sangat ia cintai. Dan putranya ini sangat senang melihat atau menonton kereta api yang sedang melintas. Pada suatu ketika saat mereka berada di stasiun, sang ayah bercerita kepada anaknya. Ia katakan bahwa saat ia melihat orang-orang yang berada dalam kereta tersebut, mereka adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan kebencian. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan keegoisan. Dan tidak jarang dalam melakukan perjalanan, mereka sering melakukan pesta pora dalam kereta tersebut. Pada suatu ketika, saat ayahnya ini melakukan tugasnya, ada sebuah kapal yang hendak melintas di bawah jembatan rel kereta api tersebut, sehingga ayahnya ini menaikkan tuas rel kereta sehingga kapal di bawahnya bisa melintas, dan kemudian ia pergi sejenak. Namun Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ternyata kereta datang dan bergerak lebih cepat tidak sesuai dengan perkiraannya. Lalu anaknya yang tadinya bermain di pinggir danau, ia berteriak kepada ayahnya agar ayahnya segera menurunkan tuas rel tersebut agar kereta itu bisa melintas. Namun ayahnya tidak mendengar, sehingga penuh dengan inisiatif yang tinggi, anaknya ini hendak menurunkan tuas rel itu secara manual, langsung ke relnya. Namun anak itu terjatuh. Seketika saat ayahnya melihat dari jauh, ayahnya sangat kebingungan. Siapa yang harus ia selamatkan? Anaknya yang sangat ia kasihi? Atau para penumpang yang ada dalam kereta tersebut? Karena secara otomatis, saat ayahnya menurunkan tuas itu, maka anaknya akan mati terjepit. Lalu, dengan penuh rasa bersalah, dengan penuh air mata, ia menurunkan tuas rel tersebut, sehingga para penumpang dalam kereta itu bisa selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang bisa kita ambil dari ilustrasi ini? Bahwa pengorbanan orang yang kita cintai bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kasih adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, kasih yang sesungguhnya, kasih yang sempurna, sesungguhnya dapat kita lihat dan maknai teristimewa dalam melaksanakan minggu-minggu sengsara seperti ini. Bahwa peristiwa penyaliban Kristus adalah puncak bagaimana Allah begitu mengasihi kita sekalian. Apabila kita ingin melihat lagi mengenai pembacaan kita pada pagi hari ini, penulis Injil Yohanes ingin memperjelas, ingin mempertajam bahwa makna mengasihi di sini
tidak bisa disetarakan atau disejajarkan dengan kata menolong. Karena mengasihi pada pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu pada pengorbanan seseorang demi sahabat-sahabatnya. Pada ayatnya yang ke-12 itu menyinggung mengenai cinta sejati menurut Kristus. Bagi Tuhan Yesus, cinta sejati itu terletak pada kerelaan seseorang untuk mengorbankan dirinya sendiri bagi banyak orang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perikop pembacaan kita pada pagi hari ini menjelaskan dengan nyata bahwa kasih merupakan hal yang sangat penting. Karena mengasihi adalah sebuah perintah. Tidak heran jika pertanyaan yang diajukan Kristus kepada Petrus sesaat sebelum ia menyuruh Petrus mengembalakan domba-dombanya, itu bukan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Yesus tidak bertanya, "Siapa orang tuamu?" Yesus tidak bertanya, "Apa pekerjaanmu?" Tetapi Yesus bertanya mengenai satu hal yang sangat penting, yakni, "Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Itu pertanyaan yang diajukan Kristus. Dan apabila kita melihat dalam Yohanes 21 ayat yang ke-15 hingga 17, di situ dijelaskan bahwa Kristus bertanya kepada Petrus bukan hanya satu kali, tetapi ia bertanya sebanyak 3 kali. Dan pada akhirnya membuat Petrus ini bersedih dan ia berkata kepada Yesus, "Yesus, Engkau tahu segala hal tentangku. Engkau tahu bahwa betapa aku mengasihi Engkau." Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari cerita tersebut kita bisa memahami bahwa betapa pentingnya kasih itu bagi Kristus. Maka atas dasar kasih dan memberlakukan kasih itu dalam kehidupan kita, pada akhirnya Kristus dengan penuh kerendahan hati akan menyebut kita sebagai seorang sahabat. Luar biasa saudara jika Tuhan sendiri yang menyebut kita sebagai seorang sahabat. "Engkau adalah sahabatku jikalau kamu perbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Untuk itu kasih tidak hanya bisa diwujudkan dengan sebuah kata-kata, "Aku mengasihi engkau, kami mengasihi engkau." Tetapi lebih daripada itu, yaitu bagaimana kesediaan kita memikul beban bagi orang-orang yang kita cintai dan kasihi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, walaupun dalam memberlakukan kasih dalam kehidupan kita, banyak hal-hal yang kita temui di luar dugaan kita. Mungkin kita dibenci, mungkin kita dicaci maki, mungkin kita dikatakan sebagai orang yang suka cari perhatian, atau bahkan di media sosial kita dibatalkan pertemanan, atau kita diblokir, di-statusi mengenai hal yang tidak menyenangkan untuk dibaca. Itu adalah bagian-bagian yang harus kita terima ketika kita memberlakukan kasih dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kasih kepada sahabat, yaitu bagaimana kita menjaga mereka dengan penuh kasih sayang dan tidak mengkhianati. Seharusnya seperti itu. Kasih kepada pasangan, yaitu bagaimana kita menjaga kepercayaan satu sama lain. Kasih memiliki banyak makna bagi orang-orang secara umum. Apabila hidup kita berdiam dalam kasih, maka semakin orientasi hidup kita itu mengasihi Allah. Semakin orientasi hidup kita mengasihi Allah, maka mengasihi manusia bukan hal yang pura-pura. Mengasihi manusia bukan hal yang pilih-pilih. Akan sangat gampang jika kita mengasihi orang-orang yang mengasihi kita juga. Tetapi pertanyaannya, dapatkah kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita? Namun pada pembacaan kita pada pagi hari ini, firman Tuhan mengajarkan bahwa mengasihi adalah sebuah perintah. Bagaimana bisa kita mau mengasihi Allah yang tidak terlihat, sedangkan mau mengasihi orang-orang saja, itu susah untuk kita lakukan.
Apabila kita bisa melakukan hal ini, inilah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana. Saudara, keselamatan banyak orang memerlukan pengorbanan satu orang. Kematian satu orang membawa harapan bagi kehidupan banyak orang. Untuk itu, mari kita melakukan perintah Tuhan, yaitu mengasihi. Karena Kristus rela mati untuk kita semua, rela menderita untuk kita semua, hanya untuk mengasihi kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.